Cawapres Gibran Rakabuming Raka berpotensi memimpin Dewan Kawasan Aglomerasi di wilayah Jabodetabek dan Cianjur. Peran tersebut akan dijalankan oleh Gibran seusai dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Hal tersebut pun menuai respons tak terduga dari PDIP. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, yakni Dwi Rio Sambodo, yang mengatakan untuk pos jabatan penanggung jawab kawasan aglomerasi harus dipastikan kelayakan fungsi jabatannya terlebih dahulu, baik tentang fungsi koordinasi pemerintahannya maupun fungsi operasional pelaksanaan teknis pembangunan kawasan tersebut. Rio berujar apapun pos jabatan yang ditetapkan, baik wapres ataupun bukan, yang terpenting adalah memantapkan fungsi koordinasi. Pasalnya hal tersebut akan menyangkut tentang faktor kebijakan teritorial maupun faktor kebijakan sektoral. Pihaknya pun mengatakan gagasan soal kawasan aglomerasi juga pernah mencuat di era Gubernur DKI Jakarta yakni Sutioso. Saat itu Sutioso membuat konsep berupa megapolitan Jabodetabek Jur. Senada dengan Rio, Capres Anies Baswedan pun juga mengomentari wacana tersebut. Anies pun meragukan kemampuan Gibran dengan menyebut kehadiran Dewan Aglomerasi belum tentu menyelesaikan masalah yang ada selama ini. Tim Hukum Nasional pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar siap mengajukan gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Ada sekitar 1.000 pengacara yang disiapkan TKN Amin untuk menghadapi gugatan tersebut. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, pada Kamis 14 Maret 2024. Iwan memastikan tim hukum Amin saat ini sudah sangat siap untuk mengajukan gugatan Pilpres di MK. Dia menyebut pihaknya telah mengantongi data dan bukti kecurangan yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pilpres 2024. Bukti ini mulai dari proses lelang sistem informasi KPU sampai menjadi sirekap. Sementara itu, pasangan Prabowo Gibran akan dibela sekitar 35 pengacara dalam sidang sengketa Pilpres di MK. Hal ini disampaikan pakar hukum sekaligus Ketua Umum PBB Yusril di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 14 Maret 2024. Yusril mengatakan sejumlah pengacara tersebut berasal dari kalangan profesional dan beberapa di antaranya usulan partai pendukung Prabowo Gibran. Saat ini pihaknya menunggu pengumuman Komisi Pemilihan Umum terkait hasil pemilu pada 20 Maret. Dikatakan Yusril dirinya sudah menyiapkan draft surat kuasa untuk disampaikan ke Prabowo Gibran agar ditandatangani. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirimkan surat kepada calon presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu, Biden memberikan ucapan selamat atas keunggulan Prabowo versi hitung cepat Komisi Pemilihan Umum. Surat tersebut diunggah oleh Prabowo di Instagram pribadinya pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam surat itu, Biden mengucapkan selamat kepada masyarakat Indonesia atas suksesnya pemilu 2024 di Indonesia. Ia juga memberikan selamat kepada Prabowo. Pasalnya, capres yang saat ini menjabat sebagai Menhan itu unggul dalam penghitungan suara presiden. Biden mengaku dirinya akan menantikan pengumuman resmi KPU terkait hasil Pilpres 2024. Dikatakannya, Indonesia dan Amerika Serikat telah menjalin kerjasama selama 75 tahun, bahkan terikat oleh nilai-nilai bersama serta visi demokrasi dan pluralistik bagi dunia. Selain itu dapat menjaga kestabilan internasional, termasuk mewujudkan masa depan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, sejahtera, dan aman. Biden lantas menyebut kemitraan Prabowo sebagai Menhan sangat penting. Ia berharap dapat meningkatkan kemitraan dan menjajaki bidang kerjasama baru. Ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menyiapkan amunisi masing-masing untuk menghadapi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Tim Hukum Nasional pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin menyiapkan sekitar 1.000 pengacara untuk menghadapi gugatan Pilpres 2024 di MK. Hal tersebut disampaikan juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan pada Kamis 14 Maret. Iwan memastikan tim hukum Amin saat ini sudah sangat siap untuk mengajukan gugatan Pilpres di MK. Ia menyebut tim hukum Amin telah mengantongi data dan bukti kecurangan yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pilpres 2024.
Sementara itu di kubu Prabowo Gibran sudah disiapkan pengacara kondang untuk menghadapi gugatan tersebut. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan sosok yang dipilih merupakan keputusan Prabowo. Setidaknya ada 35 pengacara yang ditunjuk Prabowo untuk menjadi tim pembela, diantaranya Oto Hasibuan, Oce Kaligis hingga Fahri Bahmid. Namun Yusril tidak merinci seluruh daftar 35 pengacara yang ditunjuk oleh Prabowo. Dan yang terakhir dari kubu Ganjar Mahfud yang menyiapkan saksi dan ahli untuk dihadirkan dalam sidang gugatan hasil pemilu presiden 2024 di MK. Menurut TPN Ganjar Mahfud, para saksi dan ahli itu akan menyampaikan berbagai dugaan kecurangan Pilpres. Beberapa saksi yang akan dibawa salah satunya yakni pihak dari kepolisian. Hanya saja tidak dibeberkan siapa sosok polisi yang akan diajukan TPN Ganjar Mahfud ke MK nantinya. Tak dibocorkan siapa sosok polisi yang diajukan TPN Ganjar Mahfud ke MK, hanya diungkap soal jabatan yang bersangkutan yaitu Kapolda. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirimkan surat kepada calon Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu, Biden memberikan ucapan selamat atas keunggulan Prabowo versi hitung cepat Komisi Pemilihan Umum. Surat tersebut diunggah oleh Prabowo di Instagram pribadinya pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam surat itu, Biden mengucapkan selamat kepada masyarakat Indonesia atas suksesnya pemilu 2024 di Indonesia. Ia juga memberikan selamat kepada Prabowo. Pasalnya, capres yang saat ini menjabat sebagai Menhan itu unggul dalam penghitungan suara presiden. Biden mengaku dirinya akan menantikan pengumuman resmi KPU terkait hasil Pilpres 2024. Dikatakannya, Indonesia dan Amerika Serikat telah menjalin kerjasama selama 75 tahun, bahkan terikat oleh nilai-nilai bersama serta visi demokrasi dan pluralistik bagi dunia. Selain itu dapat menjaga kestabilan internasional, termasuk mewujudkan masa depan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, sejahtera, dan aman. Biden lantas menyebut kemitraan Prabowo sebagai Menhan sangat penting. Ia berharap dapat meningkatkan kemitraan dan menjajaki bidang kerjasama baru. Berarti hanya Tuhanlah yang bisa menekan Joko Widodo. Terima kasih. Pak Sudin, izin Pak, tambahkan sedikit masih masalah pupuk Pak. Ya, 1 menit. Ya, Pak Menteri, tadi disampaikan terkait dengan rencana penambahan anggaran yang sampai dengan saat ini belum terrealisasi. Pak Menteri kan tahu ya, kemarin belum terrealisasi, belum disetujui. Belum setuju, ya, belum terrealisasi, katanya sudah ketok. Sudah ketok Pak Sudin. Tapi belum, jadi kalau belum ada SK itu sama juga kan belum disetujuin Pak. Jadi disetujui pada saat ratas. Iya. Tapi belum ditindaklanjuti. Nah, saya mau tanya, siapa yang paling berwenang mengeluarkan surat itu? Keuangan. Menteri Keuangan, seperti apa sekarang Pak Menteri dengan Menteri Keuangan? Kami komunikasi, ABT termasuk, ABT tidak keluar karena katanya waktunya mepet. Saya katakan, Bu Menteri, El Nino tidak mengenal negeri ini darurat anggaran. Aku lanjut Pak, maaf, aku lanjut. Setelah itu disetujui 14 triliun itu tahun lalu, di Desember, di lapangan. Karena kami dengar aspirasi petani. Setelah itu disetujui, kami komunikasi, kami ratas bersama Ibu Menteri. Jadi mungkin kami tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kami rapat sama-sama. Sekarang gini, Pak Menteri kan tahu kemarin pimpinan DPR RI pada saat rapat paripurna akan membahas masalah kerawanan pangan ini dengan rapat gabungan. Pasti dalam rapat gabungan ini besok direncanakan pimpinan dan Komisi 4. Pasti akan hulu hilir. Dan di hulunya akan bicara masalah pupuk. Nah, sekarang saya sampaikan saja ke Pak Menteri, tolong disiapkan argumentasi yang sedetil-detilnya. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, yang kedua, apakah memang pada saat ratas itu hanya diketok, semuanya setuju, tapi ternyata uangnya nggak ada. Kalau uangnya nggak ada, mau cari di mana? Pak Ono, santai bulan puasa. Uangnya bukan. Saya sudah izin, Pak. Karena bukan, ini lagi musim hujan, uangnya belum kering gitu. Nah, atau ditanam dulu. Ya, sehingga
Iya, saya sih pada akhirnya kok kenapa pada saat alokasi pupuk subsidi tambahan itu sulit, ya. Tapi di sisi lain PT Pupuk Indonesia bisa bagi diskon gitu. Walaupun setiap kabupatennya jumlahnya hanya sekitar berapa ribu ya? Setiap kabupaten 5.000. Saya sampai dapat informasi itu misalnya, Pak Ono tolong dibantu dong Pak Ono, saya kasih alokasi 500 petani. Saya nggak berani Pak bagi Pak. Nggak berani bagi. Karena ribuan, puluhan ribu petani di tempat saya. Kalau PT Pupuk Indonesia minta bantuan saya membagikan 500 petani. Dan tahu saya membagikan, betapa marahnya petani kepada saya. Pasti terlebih lagi saya. Marah petaninya. Tapi saya kan pintar Pak. Jadi saya lewat tidak langsung oleh saya. Saya minta tolong ke teman-teman organisasi petani di sana yang membagikan. Nah sehingga tadi itu pada saat yang substansi, yang sangat mendasar, sulit untuk dieksekusi, kok yang remeh-temeh ini kok gampang gitu kan. Gampang Pak. Bikin kebijakan diskon pupuk itu gampang. Padahal remeh-temeh pinggiran tuh. Makanya aneh negeri ini. Nah sehingga pada saat tadi Pak Menteri pun menyampaikan luas tanam turun, produksi turun, sekarang pompa yang digenjot. Ini kan tidak bisa kita parsial. Pupuknya nggak ada, dibantu pompa air. Ya kan, di satu sisi ada banyak yang sudah hujan, malah sudah ekstrim hujannya. Nah jadi menurut saya kalau besok benar itu dibahas, itu baru dibahas pimpinan dengan pimpinan komisi ya Pak Sudin ya. Nah ya saya sampaikan saja sebagai teman nih Pak, siapkan data seakurat mungkin supaya rakyat bisa tahu, rakyat Indonesia ini tidak ada tipu-tipu. Tidak ada kita yang menari-nari di atas penderitaan petani dan rakyat yang saat ini kesulitan. Jadi sekali lagi bahwa sudah diketok di ratas tapi belum dikeluarkan suratnya. Berarti yang bisa menekan Menteri Keuangan membuat surat itu Pak Menteri Pertanian apa bukan? Bukan bawaan saya Pak. Mitra. Ya mitra. Berarti siapa yang bawahan atasannya Bu Menteri Keuangan? Siapa Pak? Siapa yang bisa menekan Menteri Keuangan? Enggak, dijawab saja, kan ini normatif pertanyaannya. Siapa yang bisa? Yang bisa menyampaikan adalah Bapak Presiden. Nah oke, ya udah tinggal itu. Presiden seperti yang bisa memerintahkan itu adalah mitra, saya tidak bisa paksa dia. Oke. Bapak harus tahu. Nah berarti kan harus Pak Menteri ke Presiden dong. Saya sudah sampai berkali-kali Presiden ngomong di depan ribuan petani itu. Dan sekarang menjadi harapan. Maaf Pak, kami sudah ratas 3 kali dan sudah diputuskan Menteri Keuangan hadir. Berarti hanya Tuhanlah yang bisa menekan Joko Widodo. Terima kasih. Sudah, kita juga sudah nyiapkan dan menunggu keputusan KPU. Banyak yang sudah daftar itu dari berbagai daerah, dari berbagai profesi pengacara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengaku sudah menyiapkan sejumlah pengacara untuk menghadapi sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Hal ini disampaikan Mahfud merespons tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang menyiapkan 36 pengacara untuk menghadapi sengketa tersebut. Dilansir Kompas.com, Mahfud mengatakan pihaknya hanya tinggal menunggu keputusan resmi dari KPU. Ia juga mempersilahkan ahli hukum untuk menjadi tim pengacaranya nanti. Mahfud mengklaim ada banyak pengacara yang menawarkan diri untuk bergabung dalam tim hukum yang akan bertarung di MK. Sebelumnya, Wakil Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya sudah menyiapkan sebanyak 35 hingga 36 pengacara untuk menghadapi kemungkinan sengketa di MK. Dari puluhan pengacara tersebut, Yusril membocorkan sejumlah nama yang terkenal, di antaranya Otto Hasibuan, O.C. Kaligis hingga Fahri Bahmid. Mereka akan diajukan sebagai wakil ketua tim hukum TKN di sidang MK. 02 mengatakan sudah menyiapkan 35 sampai 36 pengacara. Kalau dari 03 seperti apa, Prof? Progresnya, Prof? Ya sudah,
Kita juga sudah nyiapkan dan menunggu keputusan KPU aja. Akan ada tokoh-tokoh pengacara yang digandeng nggak selain Pak Todung misalnya dari luar 03, Prof? Banyak yang sudah daftar itu dari berbagai daerah, dari berbagai profesi pengacara. Tapi untuk apa terlalu rame-rame ya. Tapi banyak juga ya, kita suruh ya ikut aja nanti kalau mau ikut. Banyak lah nanti. Tapi Prof sendiri kan dulu mantan ketua MK ya. Apakah akan merasa ada konflik kepentingan ketika nanti ikut mengajukan gugatan itu ke MK, Prof? Oh enggak, karena saya bukan hakimnya sekarang. Saya enggak punya konflik kepentingan. Karena sekarang saya prinsipal. Saya kan bukan hakim, enggak ikut memutus karena apa konflik kepentingan saya enggak ada. Pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyiapkan sekira 1.000 pengacara untuk menghadapi gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Namun berbeda dengan kubu Prabowo Gibran dalam menghadapi gugatan kubu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 di MK. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran yakni Yusril Iza Mahendra mengaku menyiapkan 36 pengacara untuk menghadapi hal tersebut. Yusril menyebut telah menyiapkan surat kuasa untuk 36 pengacara yang dipilih. Menurutnya, tim hukum paslon nomor urut 2 akan segera menyerahkannya kepada Prabowo apabila gugatan dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan resmi masuk ke MK. Meski demikian, gugatan tersebut baru resmi masuk seusai pengumuman rekapitulasi penghitungan suara KPU pada Rabu 20 Maret 2024 mendatang. Diketahui kubu Ganjar dan Anies hanya diberi waktu sekira 3 hari untuk melayangkan gugatan sengketa hasil pemilu ke MK. Yusril mengatakan nantinya kubu Prabowo Gibran akan menjadi pihak terkait. Sementara itu KPU sebagai pihak termohon dalam gugatan tersebut. Terkini Yusril menyatakan total 36 nama tim hukum Prabowo Gibran adalah profesional. Yakni seluruh pengacara merupakan usulan dari seluruh parpol Koalisi Indonesia Maju yakni Golkar, Gerindra hingga PAN. Terkait hal itu, juru bicara Timnas Amin yakni Iwan Tarigan mengatakan bahwa tim hukum Amin saat ini sudah sangat siap mengajukan gugatan Pilpres di MK. Pihaknya menyebut pengajuan gugatan akan dilakukan di waktu yang tepat. Menurut Iwan Tarigan, tim hukum Amin telah mengantongi data dan bukti kecurangan selama proses penyelenggaraan Pilpres 2024. Tiga kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden masing-masing sedang menyiapkan strategi untuk menghadapi sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD memiliki strategi masing-masing dalam menyiapkan pertarungan di MK. Adapun gugatan sengketa Pilpres disebut-sebut akan diajukan oleh kubu 01 dan 03 menggugat kubu 02 yang diduga melakukan berbagai kecurangan dalam Pilpres 2024. Gugatan terkait hasil Pilpres itu dapat diajukan ke MK 3 hari setelah rekapitulasi suara tingkat nasional ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kubu Anies Muhaimin menyiapkan setidaknya 1.000 pengacara untuk menghadapi gugatan Pilpres di MK. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Kamis 14 Maret. Timnas Amin juga telah mengantongi sederet data dan bukti dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024. Sementara itu, kubu 02 Prabowo Gibran sebagai pihak yang bakal digugat oleh 01 dan 03 hanya menyiapkan 36 pengacara. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra pada Kamis 14 Maret. Sedangkan kubu 03 Ganjar Mahfud sejak awal sudah mengatakan bahwa mereka menyiapkan saksi Kapolda. Hal itu disampaikan oleh Wakil Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat. TPN Ganjar Mahfud mengatakan Kapolda disiapkan menjadi saksi untuk membuktikan adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengarahan aparatur negara pada Pilpres 2024. Isu Presiden Jokowi bakal gabung ke Partai Golkar dan menjadi ketua umum menghebohkan publik. Sebelumnya, politisi senior Partai Golkar Yusuf Kala mengatakan bahwa untuk menjadi ketua umum wajib menjadi kader selama 5 tahun. Maka dengan syarat itu Jokowi tidak bisa langsung menjabat sebagai ketua umum Golkar. Namun politikus senior Golkar Ridwan Hisyam justru menyebut bahwa Jokowi sudah menjadi keluarga Golkar sejak 2015.
Awalnya Ridwan bercerita pada 2004 lalu ia sudah mendengar ada pengusaha bernama Jokowi yang hendak maju jadi wali kota Solo. Saat itu Ketua DPP Golkar Solo RN Kusraharjo sempat mendatanginya dan mengatakan bahwa Jokowi harus didukung. Proses komunikasi politik berlanjut, tapi Golkar enggan mendukung Jokowi. Sedangkan pada Pilpres 2014, Golkar memang tidak mendukung Jokowi. Namun setelah Pilpres, Ridwan mengatur pertemuan antara Jokowi dengan Akbar Tanjung dan Wiranto atas permintaan dari Cahyo Kumolo. Kemudian muncul Munas Golkar yang membuat adanya dua kubu, yakni Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono. Ridwan mengklaim bahwa ia bertemu dengan Jokowi dan menceritakan kondisi internal Golkar. Hingga akhirnya yang menjadi Ketua Umum Golkar 2015 adalah Setia Novanto. Menurut Ridwan, sejak saat itu Golkar sudah dikendalikan oleh Jokowi. Ridwan juga mengatakan Munas Golkar 2019 lalu yang memenangkan Airlangga sebagai Ketua Umum juga ada campur tangan Jokowi. Capres Gibran Rakabuming Raka berpotensi memimpin Dewan Kawasan Aglomerasi di wilayah Jabodetabek dan Cianjur. Peran tersebut akan dijalankan oleh Gibran seusai dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Hal tersebut pun menuai respons tak terduga dari PDIP. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, yakni Dwi Rio Sambodo, yang mengatakan untuk pos jabatan penanggung jawab kawasan aglomerasi harus dipastikan kelayakan fungsi jabatannya terlebih dahulu, baik tentang fungsi koordinasi pemerintahannya maupun fungsi operasional pelaksanaan teknis pembangunan kawasan tersebut. Rio berujar apapun pos jabatan yang ditetapkan, baik wapres ataupun bukan, yang terpenting adalah memantapkan fungsi koordinasi. Pasalnya hal tersebut akan menyangkut tentang faktor kebijakan teritorial maupun faktor kebijakan sektoral. Pihaknya pun mengatakan gagasan soal kawasan aglomerasi juga pernah mencuat di era Gubernur DKI Jakarta yakni Sutioso. Saat itu Sutioso membuat konsep berupa megapolitan Jabodetabek Jur. Senada dengan Rio, Capres Anies Baswedan pun juga mengomentari wacana tersebut. Anies pun meragukan kemampuan Gibran dengan menyebut kehadiran Dewan Aglomerasi belum tentu menyelesaikan masalah yang ada selama ini. Tim Hukum Nasional pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar siap mengajukan gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Ada sekitar 1.000 pengacara yang disiapkan TKN Amin untuk menghadapi gugatan tersebut. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, pada Kamis 14 Maret 2024. Iwan memastikan tim hukum Amin saat ini sudah sangat siap untuk mengajukan gugatan Pilpres di MK. Dia menyebut pihaknya telah mengantongi data dan bukti kecurangan yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pilpres 2024. Bukti ini mulai dari proses lelang sistem informasi KPU sampai menjadi sirekap. Sementara itu, pasangan Prabowo Gibran akan dibela sekitar 35 pengacara dalam sidang sengketa Pilpres di MK. Hal ini disampaikan pakar hukum sekaligus Ketua Umum PBB Yusril di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 14 Maret 2024. Yusril mengatakan sejumlah pengacara tersebut berasal dari kalangan profesional dan beberapa di antaranya usulan partai pendukung Prabowo Gibran. Saat ini pihaknya menunggu pengumuman Komisi Pemilihan Umum terkait hasil pemilu pada 20 Maret. Dikatakan Yusril dirinya sudah menyiapkan draft surat kuasa untuk disampaikan ke Prabowo Gibran agar ditandatangani. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirimkan surat kepada calon presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu, Biden memberikan ucapan selamat atas keunggulan Prabowo versi hitung cepat Komisi Pemilihan Umum. Surat tersebut diunggah oleh Prabowo di Instagram pribadinya pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam surat itu, Biden mengucapkan selamat kepada masyarakat Indonesia atas suksesnya pemilu 2024 di Indonesia. Ia juga memberikan selamat kepada Prabowo. Pasalnya, capres yang saat ini menjabat sebagai Menhan itu unggul dalam penghitungan suara presiden. Biden mengaku dirinya akan menantikan pengumuman resmi KPU terkait hasil Pilpres 2024.
Dikatakannya, Indonesia dan Amerika Serikat telah menjalin kerjasama selama 75 tahun, bahkan terikat oleh nilai-nilai bersama serta visi demokrasi dan pluralistik bagi dunia. Selain itu dapat menjaga kestabilan internasional, termasuk mewujudkan masa depan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, sejahtera, dan aman. Biden lantas menyebut kemitraan Prabowo sebagai Menhan sangat penting. Ia berharap dapat meningkatkan kemitraan dan menjajaki bidang kerjasama baru. Ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menyiapkan amunisi masing-masing untuk menghadapi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Tim Hukum Nasional pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin menyiapkan sekitar 1.000 pengacara untuk menghadapi gugatan Pilpres 2024 di MK. Hal tersebut disampaikan juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan pada Kamis 14 Maret. Iwan memastikan tim hukum Amin saat ini sudah sangat siap untuk mengajukan gugatan Pilpres di MK. Ia menyebut tim hukum Amin telah mengantongi data dan bukti kecurangan yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pilpres 2024. Sementara itu di kubu Prabowo Gibran sudah disiapkan pengacara kondang untuk menghadapi gugatan tersebut. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan sosok yang dipilih merupakan keputusan Prabowo. Setidaknya ada 35 pengacara yang ditunjuk Prabowo untuk menjadi tim pembela, diantaranya Oto Hasibuan, Oce Kaligis, hingga Fahri Bahmid. Namun Yusril tidak merinci seluruh daftar 35 pengacara yang ditunjuk oleh Prabowo. Dan yang terakhir dari kubu Ganjar Mahfud yang menyiapkan saksi dan ahli untuk dihadirkan dalam sidang gugatan hasil pemilu presiden 2024 di MK. Menurut TPN Ganjar Mahfud, para saksi dan ahli itu akan menyampaikan berbagai dugaan kecurangan Pilpres. Beberapa saksi yang akan dibawa salah satunya yakni pihak dari kepolisian. Hanya saja tidak dibeberkan siapa sosok polisi yang akan diajukan TPN Ganjar Mahfud ke MK nantinya. Tak dibocorkan siapa sosok polisi yang diajukan TPN Ganjar Mahfud ke MK, hanya diungkap soal jabatan yang bersangkutan yaitu Kapolda. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirimkan surat kepada calon presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu, Biden memberikan ucapan selamat atas keunggulan Prabowo versi hitung cepat Komisi Pemilihan Umum. Surat tersebut diunggah oleh Prabowo di Instagram pribadinya pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam surat itu, Biden mengucapkan selamat kepada masyarakat Indonesia atas suksesnya pemilu 2024 di Indonesia. Ia juga memberikan selamat kepada Prabowo. Pasalnya, capres yang saat ini menjabat sebagai Menhan itu unggul dalam penghitungan suara presiden. Biden mengaku dirinya akan menantikan pengumuman resmi KPU terkait hasil Pilpres 2024. Dikatakannya, Indonesia dan Amerika Serikat telah menjalin kerjasama selama 75 tahun, bahkan terikat oleh nilai-nilai bersama serta visi demokrasi dan pluralistik bagi dunia. Selain itu dapat menjaga kestabilan internasional, termasuk mewujudkan masa depan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, sejahtera, dan aman. Biden lantas menyebut kemitraan Prabowo sebagai Menhan sangat penting. Ia berharap dapat meningkatkan kemitraan dan menjajaki bidang kerjasama baru. Berarti hanya Tuhanlah yang bisa menekan Joko Widodo. Terima kasih. Pak Sudin, izin Pak, tambahkan sedikit masih masalah pupuk Pak. Ya, 1 menit. Ya, Pak Menteri, tadi disampaikan terkait dengan rencana penambahan anggaran yang sampai dengan saat ini belum terrealisasi. Pak Menteri kan tahu ya, kemarin belum terrealisasi, belum disetujui. Belum setuju, atau belum terrealisasi, katanya sudah ketok. Sudah ketok Pak Sudin. Tapi belum, jadi kalau belum ada SK itu sama juga kan belum disetujuin Pak. Jadi disetujui pada saat ratas. Iya. Tapi belum ditindaklanjuti. Nah, saya mau tanya, siapa yang paling berwenang mengeluarkan surat itu? Keuangan. Menteri Keuangan, seperti apa sekarang Pak Menteri dengan Menteri Keuangan? Kami komunikasi, ABT termasuk, ABT tidak keluar karena katanya waktunya mepet. Saya katakan, Bu Menteri, El Nino tidak mengenal negeri ini darurat anggaran. Aku lanjut Pak, maaf. Aku lanjut. Setelah itu disetujui 14 triliun itu tahun lalu, di Desember, di lapangan.
karena kami dengar aspirasi petani. Setelah itu disetujui, kami komunikasi, kami ratas bersama Ibu Menteri. Jadi mungkin kami tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kami rapat sama-sama. Oke, sekarang gini, Pak Menteri kan tahu kemarin pimpinan DPR RI pada saat rapat paripurna akan membahas masalah kerawanan pangan ini dengan rapat gabungan. Pasti dalam rapat gabungan ini besok direncanakan pimpinan dan Komisi 4. Oke, pasti akan hulu hilir. Dan di hulunya akan bicara masalah pupuk. Nah, sekarang saya sampaikan saja ke Pak Menteri, tolong disiapkan argumentasi yang sedetil-detilnya. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, yang kedua, apakah memang pada saat ratas itu hanya diketok, semuanya setuju, tapi ternyata uangnya nggak ada? Kalau uangnya nggak ada, mau cari di mana? Pak Ono, santai bulan puasa. Uangnya bukan. Saya sudah izin, Pak. Karena bukan ini lagi musim hujan, uangnya belum kering gitu. Nah, atau ditanam dulu. Ya, sehingga ya, saya sih pada akhirnya kok kenapa pada saat alokasi pupuk subsidi tambahan itu sulit, ya. Tapi di sisi lain PT Pupuk Indonesia bisa bagi diskon gitu. Walaupun setiap kabupatennya jumlahnya hanya sekitar berapa ribu ya? Setiap kabupaten 5.000. Saya sampai dapat informasi itu misalnya, Pak Ono tolong dibantu dong Pak Ono, saya kasih alokasi 500 petani. Saya nggak berani Pak bagi Pak. Nggak berani bagi. Karena ribuan, puluhan ribu petani di tempat saya. Kalau PT Pupuk Indonesia minta bantuan saya membagikan 500 petani, dan tahu saya membagikan, betapa marahnya petani kepada saya. Pasti tidak lagi saya, marah petaninya. Tapi saya kan pintar Pak. Jadi saya lewat, tidak langsung oleh saya minta tolong ke teman-teman organisasi petani di sana yang membagikan. Nah, sehingga tadi itu, pada saat yang substansi, yang sangat mendasar, sulit untuk dieksekusi, kok yang remeh-temeh ini kok gampang gitu kan. Gampang Pak. Bikin kebijakan diskon pupuk itu gampang. Padahal remeh-temeh pinggiran tuh. Makanya aneh negeri ini. Nah, sehingga pada saat tadi Pak Menteri pun menyampaikan, luas tanam turun, produksi turun, sekarang pompa yang digenjot. Ini kan tidak bisa kita parsial. Pupuknya nggak ada, dibantu pompa air, ya kan? Di satu sisi ada banyak yang sudah hujan, malah sudah ekstrim hujannya. Nah, jadi menurut saya, kalau besok benar itu dibahas, itu baru dibahas pimpinan dengan pimpinan komisi ya Pak Sudin ya. Nah, ya saya sampaikan saja sebagai teman nih Pak, siapkan data seakurat mungkin. Supaya rakyat bisa tahu, rakyat Indonesia ini. Tidak ada tipu-tipu. Tidak ada kita yang menari-nari di atas penderitaan petani dan rakyat yang saat ini kesulitan. Jadi sekali lagi bahwa sudah diketok di ratas, tapi belum dikeluarkan suratnya. Berarti yang bisa menekan Menteri Keuangan membuat surat itu Pak Menteri Pertanian apa bukan? Bukan bawaan saya Pak, mitra. Ya mitra, berarti siapa yang bawahan atasannya Bu Menteri Keuangan? Siapa Pak? Siapa yang bisa menekan Menteri Keuangan? Enggak, dijawab saja, kan ini normatif pertanyaannya. Siapa yang bisa? Yang bisa menyampaikan adalah Bapak Presiden. Nah oke, ya udah tinggal itu. Presiden seperti yang bisa memerintahkan itu adalah mitra, saya tidak bisa paksa dia. Oke. Bapak harus tahu. Nah berarti kan harus Pak Menteri ke Presiden dong. Saya sudah sampai. Berkali-kali Presiden ngomong di depan ribuan petani itu. Dan sekarang menjadi harapan. Maaf Pak, kami sudah ratas 3 kali. Dan sudah diputuskan. Menteri Keuangan hadir. Berarti hanya Tuhanlah yang bisa menekan Joko Widodo. Terima kasih. Udah
Kita juga sudah nyiapkan dan menunggu keputusan KPU aja. Banyak yang sudah daftar itu dari berbagai daerah, dari berbagai profesi pengacara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku sudah menyiapkan sejumlah pengacara untuk menghadapi sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Hal ini disampaikan Mahfud merespons tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang menyiapkan 36 pengacara untuk menghadapi sengketa tersebut. Dilansir Kompas.com, Mahfud mengatakan pihaknya hanya tinggal menunggu keputusan resmi dari KPU. Ia juga mempersilahkan ahli hukum untuk menjadi tim pengacaranya nanti. Mahfud mengklaim ada banyak pengacara yang menawarkan diri untuk bergabung dalam tim hukum yang akan bertarung di MK. Sebelumnya, Wakil Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya sudah menyiapkan sebanyak 35 hingga 36 pengacara untuk menghadapi kemungkinan sengketa di MK. Dari puluhan pengacara tersebut, Yusril membocorkan sejumlah nama yang terkenal, di antaranya Otto Hasibuan, OJ Kaligis hingga Fahri Bahmid. Mereka akan diajukan sebagai wakil ketua tim hukum TKN di sidang MK. 02 mengatakan sudah menyiapkan 35-36 pengacara. Kalau dari 03 seperti apa, Prof? Progresnya, Prof? Ya sudah, kita juga sudah nyiapkan dan menunggu keputusan KPU aja. Akan ada tokoh-tokoh pengacara yang digandeng nggak selain Pak Todung misalnya dari luar 03, Prof? Banyak yang sudah daftar itu dari berbagai daerah, dari berbagai profesi pengacara. Tapi untuk apa terlalu rame-rame ya. Tapi banyak juga ya, kita suruh ya ikut aja nanti kalau mau ikut. Banyak lah nanti. Tapi Prof sendiri kan dulu mantan ketua MK ya. Apakah akan merasa ada konflik kepentingan ketika nanti ikut mengajukan gugatan itu ke MK, Prof? Oh enggak, karena saya bukan hakimnya sekarang. Saya enggak punya konflik kepentingan. Karena sekarang saya prinsipal. Saya kan bukan hakim, enggak ikut mutus karena apa konflik kepentingan saya enggak ada. Pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyiapkan sekira 1.000 pengacara untuk menghadapi gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Namun berbeda dengan kubu Prabowo Gibran dalam menghadapi gugatan kubu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 di MK. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran yakni Yusril Iza Mahendra mengaku menyiapkan 36 pengacara untuk menghadapi hal tersebut. Yusril menyebut telah menyiapkan surat kuasa untuk 36 pengacara yang dipilih. Menurutnya, tim hukum paslon nomor urut 2 akan segera menyerahkannya kepada Prabowo apabila gugatan dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan resmi masuk ke MK. Meski demikian, gugatan tersebut baru resmi masuk seusai pengumuman rekapitulasi penghitungan suara KPU pada Rabu 20 Maret 2024 mendatang. Diketahui kubu Ganjar dan Anies hanya diberi waktu sekira 3 hari untuk melayangkan gugatan sengketa hasil pemilu ke MK. Yusril mengatakan nantinya kubu Prabowo Gibran akan menjadi pihak terkait. Sementara itu KPU sebagai pihak termohon dalam gugatan tersebut. Terkini Yusril menyatakan total 36 nama tim hukum Prabowo Gibran adalah profesional. Yakni seluruh pengacara merupakan usulan dari seluruh parpol Koalisi Indonesia Maju yakni Golkar, Gerindra hingga PAN. Terkait hal itu, juru bicara Timnas Amin yakni Iwan Tarigan mengatakan bahwa tim hukum Amin saat ini sudah sangat siap mengajukan gugatan Pilpres di MK. Pihaknya menyebut pengajuan gugatan akan dilakukan di waktu yang tepat. Menurut Iwan Tarigan, tim hukum Amin telah mengantongi data dan bukti kecurangan selama proses penyelenggaraan Pilpres 2024. Tiga kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden masing-masing sedang menyiapkan strategi untuk menghadapi sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD memiliki strategi masing-masing dalam menyiapkan pertarungan di MK. Adapun gugatan sengketa Pilpres disebut-sebut akan diajukan oleh kubu 01 dan 03 menggugat kubu 02 yang diduga melakukan berbagai kecurangan dalam Pilpres 2024. Gugatan terkait hasil Pilpres itu dapat diajukan ke MK 3 hari setelah rekapitulasi suara tingkat nasional ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kubu Anies Muhaimin menyiapkan setidaknya 1.000 pengacara untuk menghadapi gugatan Pilpres di MK. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Kamis 14 Maret.
Timnas Amin juga telah mengantongi sederet data dan bukti dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024. Sementara itu, kubu 02 Prabowo Gibran sebagai pihak yang bakal digugat oleh 01 dan 03 hanya menyiapkan 36 pengacara. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Umum PBB Yusril Issa Mahendra pada Kamis 14 Maret. Sedangkan kubu 03 Ganjar Mahfud sejak awal sudah mengatakan bahwa mereka menyiapkan saksi Kapolda. Hal itu disampaikan oleh Wakil Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat. TPN Ganjar Mahfud mengatakan Kapolda disiapkan menjadi saksi untuk membuktikan adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengarahan aparatur negara pada Pilpres 2024. Isu Presiden Jokowi bakal gabung ke Partai Golkar dan menjadi ketua umum menghebohkan publik. Sebelumnya, politisi senior Partai Golkar Yusuf Kala mengatakan bahwa untuk menjadi ketua umum wajib menjadi kader selama 5 tahun. Maka dengan syarat itu Jokowi tidak bisa langsung menjabat sebagai ketua umum Golkar. Namun politikus senior Golkar Ridwan Hisyam justru menyebut bahwa Jokowi sudah menjadi keluarga Golkar sejak 2015. Awalnya Ridwan bercerita pada 2004 lalu ia sudah mendengar ada pengusaha bernama Jokowi yang hendak maju jadi wali kota Solo. Saat itu Ketua DPP Golkar Solo RM Kusraharjo sempat mendatanginya dan mengatakan bahwa Jokowi harus didukung. Proses komunikasi politik berlanjut, tapi Golkar enggan mendukung Jokowi. Sedangkan pada Pilpres 2014, Golkar memang tidak mendukung Jokowi. Namun setelah Pilpres, Ridwan mengatur pertemuan antara Jokowi dengan Akbar Tanjung dan Wiranto atas permintaan dari Cahyo Kumolo. Kemudian muncul Munas Golkar yang membuat adanya dua kubu, yakni Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono. Ridwan mengklaim bahwa ia bertemu dengan Jokowi dan menceritakan kondisi internal Golkar. Hingga akhirnya yang menjadi ketua umum Golkar 2015 adalah Setia Novanto. Menurut Ridwan, sejak saat itu Golkar sudah dikendalikan oleh Jokowi. Ridwan juga mengatakan Munas Golkar 2019 lalu yang memenangkan Airlangga sebagai ketua umum juga ada campur tangan Jokowi.